Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara saudari, sahabatku di berbagai tempat. Pagi ini saya merasa bersyukur masih bisa menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Sebenarnya saya sudah sangat jenuh, membosankan, menahan rasa rindu yang sudah lebih kurang 2 tahun tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari, tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa bertemu dengan teman-teman sesama jurnalistik yang ada terkhusus yang di Sumatera ini. Efek dari pandemi yang berkepanjangan. Pada kesempatan ini saya terpanggil betul-betul untuk bersilaturahmi atau berdiskusi dengan Bapak Ibu tanpa melawan program pemerintah, yaitu berperang memutus penularan virus yang terjadi di negara kita. Maka saya mohon izin berikan waktu dengan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus teman-teman saya wartawan yang satu media dengan saya, dan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyapa dengan penuh semangat. Salam bangkit untuk kebenaran. Mengapa ini harus saya lakukan? Mengingat mulai dari adanya COVID-19, banyak teman-teman wartawan yang mengalami kondisi begitu sulit, yang tinggal di daerah, di desa, ataupun yang di kota, tidak bisa memperjuangkan profesinya selaku wartawan, bahkan diam 1000 bahasa, sehingga berdampak keputusan yang diambil stop pers. Mengapa harus seperti itu? Tidak bisa menindaklanjuti hak dan kewajiban sesuai yang disepakati awal bergabung dengan perusahaan. Ada beberapa orang yang berhenti karena sakit, ada bahkan yang pindah ke media yang lain, ada beberapa orang teman wartawan yang meninggal dunia. Sangat memprihatinkan. Tidak bisa dipungkiri, dengan kondisi yang seperti ini betul-betul begitu sulit. Namun dalam momen yang seperti ini ada teman-teman yang memutuskan sudah 2, 3, atau 4 tahun berpisah bersama dengan saya di media yang saya kerjakan. Justru di saat ini mereka kembali lagi hadir, bahkan dalam posisi atau kondisi yang seperti ini sulitnya. Bahkan ada yang memulai profesinya, ada yang mempunyai niat dan memutuskan untuk berprofesi selaku jurnalistik. Dan fokus ini
saat ini, pertemuan ini, pembicaraan ini dikhususkan terhadap mereka-mereka yang bergabung kembali dan memulai bersama dengan media yang saya geluti. Ada beberapa yang penting harus kita kuasai, ataupun yang harus kita mengerti, menindaklanjuti keputusan yang Bapak dan Ibu sudah tanda tangani. Keputusan itu adalah keputusan yang benar jikalau kita ketahui hal-hal yang penting yang akan saya uraikan. Dapat dikatakan video ini merupakan start ataupun pembekalan awal terhadap Bapak Ibu yang baru bergabung menjadi seorang wartawan atau seorang jurnalistik. Dengan catatan tujuannya adalah supaya memahami dan mengerti. Apa itu? Yang pertama sekali, begitu yang Anda tanda tangani itu Bapak Ibu memutuskan supaya bergabung ke suatu media, termasuk media yang saya koordinir di Sumatera ini, adalah supaya benar-benar menetapkan tujuan Bapak Ibu bergabung, menetapkan secara spesifik. Banyak orang ya istilahnya itu ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Hari lepas hari berjalan, sekedar ikut-ikutan. Karena dilihat orang agak gagah, pakai dinas, pakai KTA, megang kamera, tetapi tidak menetapkan tujuan yang jelas dan pasti. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu bersama dengan saya di media yang sudah saya kerjakan puluhan tahun adalah merupakan keputusan yang penting ditindaklanjuti. Apa tujuannya? Kalau memang dikatakan itu hanya menakut-nakuti orang, atau hanya menghias kantong dan KTP, KTA yang dikeluarkan oleh perusahaan, keputusan itu adalah keputusan yang sudah keliru. Karena ini merupakan fungsi daripada seorang wartawan itu tadi adalah merupakan suatu profesi. Kalau orang dikatakan itu yang mengerjakan suatu profesi adalah yang mengetahui secara profesional. Contohnya itu, contohnya bagaimana profesi seorang pengacara. Begitu juga dari kedokteran, begitu juga dengan pendidikan. Jadi seorang wartawan itu adalah mengerjakan profesinya, yaitu yang bisa mengarah menjadi profesional. Yang kedua, mengenali profesi yang sudah Bapak Ibu putuskan untuk ikut menjadi seorang wartawan. Ini yang banyak yang keliru. Terlebih di masa sulit yang terjadi beberapa tahun ini kondisi-kondisi yang menseleksi para teman-teman yang banyak mempunyai KTA di media yang sama dengan saya, sehingga berguguran tidak bisa mempergunakan profesinya itu menjadi senjata dia untuk bertahan dan berjuang dengan kondisi-kondisi sulit. Apa kira-kira fungsi dan tugas seorang wartawan itu? Ini yang penting kita garis bawahi Bapak Ibu. Wartawan itu mempunyai suatu fungsi dan tugas adalah mencari, mengejar, bahkan dapat dikatakan berburu informasi untuk disimpan. Informasi yang kita dapatkan itu tadi kita simpan dulu, supaya bisa mencari informasi yang akurat. Di mana letaknya informasi yang dikatakan ini tadi, supaya jangan terjadi seperti kondisi yang sekarang
Asal datang informasi sedikit langsung publikasikan, sementara informasi yang didapatkan itu tadi adalah hoax. Ini yang bisa dikatakan itu, atau yang menjadi kenyataan itu membuat kacau di negara kita dengan kemajuan yang dikatakan itu di zaman digital sekarang. Mencari, menyimpan, dan mempublikasikan sesudah informasi yang sudah kita dapatkan itu tadi akurat, berimbang, dan tidak dangkal. Betul-betul informasi itu tadi sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai hal dan punya data yang akurat untuk melindungi dan melengkapi informasi yang kita dapatkan itu tadi, maka saatnya kita menulis informasi itu tadi. Atau di zaman sekarang sudah jarang orang memakai pena, langsung ke handphone ataupun ke laptop untuk mengetikkan seperti itu tadi. Informasi yang kita dapatkan itulah kita tuliskan dan kita publikasikan melalui perusahaan tempat kita bekerja dan atau perusahaan yang menerbitkan keberadaan kita menjadi seorang jurnalistik atau wartawan. Terus terang, banyak teman-teman sudah ada 1, 2, bahkan 3 tahun banyak mencari informasi, tetapi tidak pernah menulis, tidak pernah mempublikasikan informasi yang didapatkan itu tadi ke media di mana tempat dia bekerja. Berarti sudah lari daripada apa tugas dan fungsi seorang wartawan. Kalau saya secara pribadi, ya sudah lebih kurang 18 tahun menjadi wartawan. Itu fungsi dan tugas seorang wartawan itu, kalau saya mengatakan itu adalah pekerjaan yang mulia. Karena kenapa? Mencari, menyimpan, dan mempublikasikan informasi ke publik agar publik mengetahui situasi informasi yang tadinya belum diketahui. Dengan kehadiran kita mempublikasikan informasi itu tadi, sehingga publik, masyarakat mengetahui dengan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, membentuk moral, sikap atau attitude untuk yang lebih baik. Kalau selama ini kita mengikuti perjalanan hidup, selama ini kita tanpa aturan dan peraturan berjalan dalam hidup, selama ini kita tidak peduli dengan situasi hidup bernegara dengan penuh dengan aturan, sesudah kita memutuskan menjadi seorang jurnalistik atau seorang wartawan, maka di sini kita diajak dengan keputusan yang kita ambil itu tadi menjadi seorang wartawan, membentuk moral, sikap, attitude ke yang lebih baik. Sehingga dengan adanya niat dan prinsip kita itu tadi menjadi suatu pembekalan awal dengan kita semenjak kita aktif kembali menjadi wartawan, kita selalu melangkah di jalan yang benar. Yang keempat, hal yang penting kita ketahui, rindu untuk tetap belajar untuk yang lebih baik lagi. Tidak salah dikatakan orang-orang pintar, belajarlah sampai ke negeri Cina. Mengapa dikatakan yang seperti itu? Karena teknik belajar itu tadi, bagaimana menulis yang lebih baik sesuai dengan 5W1H, bagaimana mempublikasikan informasi yang benar tanpa hoaks, itu menjadi suatu senjata pamungkas menjadi seorang jurnalistik yang profesional. Yang kelima, hal ini penting dipertegas. Dengan keputusan yang kita ambil menjadi seorang wartawan, penting sekali kita untuk tetap bertahan,
bersabar, dan harus berani untuk mewujudkan tujuan yang kita tempatkan itu tadi sesuai dengan kebenaran dunia dan kebenaran Tuhan melalui iman kita. Bapak Ibu yang saya hormati dengan sahabat saya semuanya, hal ini harus disampaikan supaya jangan terjadi teman-teman yang bisa dikatakan patah di tengah jalan. Di awalnya begitu semangat menjadi seorang wartawan, menjadi seorang yang dijuluki jurnalistik, tetapi setahun atau 2 tahun kemudian putus di tengah jalan. Yang dimaksud, kita harus bertahan, bersabar, dan harus berani untuk bertindak sesuai dengan hal kebenaran dunia dan kebenaran dengan Tuhan. Maaf, saya tidak bicarakan kata-kata ini untuk siapapun. Terlalu banyak saya mendengarkan informasi yang dikatakan di luar sana. Adalah itu yang dikatakan pasukan Bodrex, ada yang dikatakan itu wartawan abal-abal, dan berbagai macam, sehingga hati saya mendengarkan seperti itu. Sebagaimana saya sangat mencintai profesi saya selaku wartawan, tapi miris mendengar kok ada kejadian di luar sana yang seperti itu. Maka dikatakan di sini kita harus berani bertahan, bersabar, dan harus berani untuk bertindak untuk tetap maju dengan getar-getirnya kepahitan dan kesulitan yang kita hadapi. Saya yakin sedikit pencerahan ini dan pembekalan ini untuk teman-teman, bahkan siapapun Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau mendengarkan, semoga ini dapat membuahkan arti. Terima kasih, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Pasnya, pas. Wah, iya pasnya. Namanya? Surat mulia dia? Oke Pak Pul, selamat bertugas. Ini surat tugasnya dan ini KTA-nya. Yang terbangun itu dalam seluruh aktivitas biasanya. Semoga untuk ke depan kita menjadi yang lebih baik lagi. Merupakan kita bertugas selaku jurnalistik di negara kita Indonesia. Selamat bertugas.